Ya, kita doakan ya semoga cepat pulih Wirdanya dan juga bisa main-main lagi nih. Nah, terkait dengan main-main, kita nih punya tebakan nih. Reza mungkin bisa menjawab, ini ada tebak-tebakan mainan bukan dari plastik tapi punya bentuk 3 dimensi. Bukan dari plastik, apa ya? Coba tebak deh salah satu. Dari kardus gitu yang dibentuk-bentuk. Ya, apa namanya kira-kira? Apa ya kalau dari bukan dari kardus juga ini, bukan salah nih, masih salah nih si Reza. Satu petunjuk lagi deh. Terbuat dari kertas, jadi bukan kardus. Terus untuk membuatnya ini butuh kreativitas sama dengan ketekunan. Oh, ini mah origami yang dilipat-lipat itu kan dari Jepang. Hampir betul, masih salah juga nih Reza. Jadi ini jawabannya adalah papercraft. Tapi bukannya sama aja, Let? Nah, beda Za. Makanya kalau misalnya masih penasaran ya apa sih sebenarnya bedanya papercraft sama origami, kita lihat sama-sama. Avenger Assemble. Nah, pemirsa, pasti Anda mengira saya sedang memegang action figure atau mainan, padahal ini adalah papercraft, salah satu seni melipat kertas dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi seperti ini. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana cara membuat dari kertas yang datar akhirnya bisa berbentuk tidak hanya seperti ini, tapi seperti yang lainnya juga. Kalau dilihat sepintas, papercraft ini mirip-mirip ya dengan origami. Memang, kedua seni melipat kertas ini berasal dari negara yang sama, yakni negara Sakura alias Jepang. Tapi, berbeda dengan origami yang hanya melipat saja. Papercraft membutuhkan ketelitian memotong, menempel, dan merangkai hingga membentuk ruang 3 dimensi seperti ini. Untuk menyatukan berbagai sisinya, papercraft juga menggunakan lem perekat. Jadi, jelaskan bedanya? Masuk ke Indonesia pada awal medio 90-an, seni ini terus berkembang dan memiliki peminatnya sendiri. Salah satunya Rauf, yang mengemari papercraft sedari kecil karena sangat menyukai bentuk pesawat kala itu. Pada 2006, Rauf kemudian menginisiasi berdirinya komunitas pecinta papercraft yang memungkinkan para anggotanya saling bertukar informasi. Awalnya, Rauf hanya mengunduh pola papercraft gratis yang tersebar di lini internet. Tapi, kini Rauf sudah membuat karyanya sendiri agar sesuai dengan keinginannya. Awalnya untuk bikin papercraft, untuk bikin komunitasnya sampai berkembang sekarang, itu karena memang kecintaan kami terhadap papercraft. Dan dulu belum ada komunitas seperti ini. Menurut kami, papercraft punya manfaat yang cukup banyak. Jadi, nggak hanya cuma buat koleksi, tapi juga sebenarnya buat anak-anak nih, untuk remaja, itu buat ngembangin motorik halus. Papercraft karya Rauf juga mengikuti tren yang lagi berkembang, mulai dari tokoh pahlawan yang sedang digandrungi, hingga tokoh permainan daring yang banyak digemari. Rauf juga mengajarkan pada saya cara mudah memotong pola sebelum merekatkan dengan lem serbaguna. Buat pemula sebaiknya menggunakan gunting. Tapi bagi yang sudah sering bermain papercraft, bisa menggunakan pemotong kertas agar lebih presisi. Nah, akhirnya sudah selesai, tapi kelihatan ya mana pemula, mana yang sudah ekspor, karena mulanya duluan saya, tapi selesainya sama nih kayaknya. Karena kalau bicara soal kesulitan, pemirsa, memang tidak hanya dari polanya saja, tetapi juga jam terbang. Jadi bisa jadi umurnya mungkin masih kecil, anak-anak bisa bikin bagus dan cepat, tapi orang dewasa kayak saya, ya harap maklum lah, banyak salahnya nih gunting aja. Ya, walaupun potongan saya tidak rapi, tapi setelah direkatkan masih terlihat bentuknya. Lumayan lah kalau dijajarin begini, mirip-mirip sama hasil buatan yang sudah ahlinya. Hahaha. Tak hanya sendiri, Rauf bersama dengan 17.000 anggota komunitasnya di 40 kota di Indonesia kini mencoba berbagai karakter, bentuk, hingga ukuran. Kacau. Pemirsa, ternyata tidak hanya ukurannya sekecil ini atau ini atau ini, tapi juga ada yang gedenya segini loh. Ini mungkin kira-kira sebesar badan saya ya, tapi tentu saja membutuhkan kertas yang lebih banyak pula. Tapi saya nggak tahu nih, kalau ini bisa dipakai apa nggak. Kalau bisa sih saya pengen.
Menurut Rauf, papercraft kini tak sebatas tentang hobi melipat kertas saja, tapi juga berkembang jadi media baru. Bisa sebagai hadiah, alat promosi diri maupun merek tertentu yang dikehendaki. Dan tentunya ada potensi cuan alias keuntungan yang juga turut mengikuti. Pasti lebih banyak potensi berbisnis dengan papercraft. Alasannya ada beberapa. Jadi yang pertama alasannya karena belum banyak orang yang bermain papercraft di sini. Dan kedua, potensi pasar Indonesia juga cukup banyak. Gak cuma itu, membuat papercraft juga sangat baik untuk perkembangan anak-anak maupun orang dewasa. Karena bisa melatih motorik halus, menunjang kerja otak, melatih kesabaran, konsentrasi, kreativitas, berpikir kritis, dan sistematis. Asal diterapkan secara bertahap dan simultan ya. Ya, itu bisa terlihat. Yang pertama dari kualitas tulisan tangan. Ya, jadi kalau anak-anak yang memang terstimulasi koordinasi visual motoriknya sejak dini, biasanya tulisan tangannya itu baik. Jadi mudah terbaca, ukurannya pas, size-nya ya. Terus kemudian kalaupun kertas itu polos, dia bisa melihat orientasi ruangnya cukup baik. Lalu kemudian juga yang terkait dengan kesabaran. Nah, biasanya anak-anak yang sering banget berkreasi dengan papercraft salah satunya itu umumnya memang memiliki tingkat kesabaran. Jadi memang perlu pelan-pelan. Jadi mampu untuk mengolah diri, kontrol dirinya itu baik. Jadi gimana? Tertarik mencoba membuat papercraft? Selamat mencoba. Bram Herlambang, Arif Yunan, Jakarta. Kasih lihat.